Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi statistik tentang ukuran pemusatan, yaitu MEAN, sampel data tunggal, sampel data bergolong, populasi data tunggal, dan populasi data bergolong. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya Fitrotul Nailul Marom, absen 44, NIM 12205193242. Di sini saya akan membahas sampel data tunggal. Sebelum kita masuk materi sampel data tunggal, kita harus mengetahui pengertian ukuran pemusatan dan rata-rata hitung. Ukuran pemusatan yaitu nilai yang mewakili sekumpulan data yang menunjukkan karakteristik data. Ukuran pemusatan cenderung terletak di tengah sekelompok data pusat dari nilai data. Ukuran pemusatan berupa MEAN rata-rata hitung, modus, median, dan ukuran letak. Yang pertama, di sini akan membahas MEAN atau rata-rata hitung. Rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh nilai dengan jumlah data. Perhitungan dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data dari sekelompok tertentu, kemudian menjumlah data tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas rata-rata sampel tunggal. Rata-rata sampel yaitu rata-rata yang diperoleh sampel dari kelompok tertentu. Pengertian lain yaitu nilai rata-rata yang terdapat dalam sampel. Untuk mencari rata-rata sampel tunggal, kita dapat menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X. X bar ini sama dengan rata-rata hitung sampel, sigma X jumlah nilai total data sampel dibagi dengan N. N ini sama dengan jumlah total data sampel. Misalkan kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa dalam suatu kelas. Kita dapat mengambil sampel 10 anak. Di sini saya sudah menyiapkan nilai data tinggi badan siswa yang dapat kita jadikan sampel. Caranya menghitung, kita tulis rumus yang untuk mencari sampel rata-rata data tunggal. Sigma X dibagi N. Untuk mencari jumlah nilai data sampel, kita menjumlahkan nilai sampel 10 anak ini, kemudian dibagi dengan N. N ini jumlah total data sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sama dengan 170,1. Jadi kita mendapatkan rata-rata dalam suatu kelas tertentu yaitu 170,1. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kartika Hima, absen 31 dengan NIM 12205193211. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mencari rata-rata sampel data bergolong. Data bergolong yaitu data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Nah, biasanya setiap kelas itu memiliki panjang interval yang sama. Nah, ini ya, panjang intervalnya sama ini. Kemudian, rumus cara mencari MEAN atau rata-rata dari data bergolong yaitu jumlah perkalian antara frekuensi setiap kelas dengan nilai tengah setiap kelasnya. Nah, untuk mencari nilai tengahnya yaitu batas atas ditambah dengan batas bawah kemudian dibagi dengan 2. Nah, itu untuk cara
mencari nilai tengahnya. Kemudian nanti yang akan kita masukkan ke rumus ini yaitu jumlahnya ya, perkalian antara frekuensi setiap kelasnya dengan nilai tengah setiap kelasnya, nanti kita jumlah di sini. Sebetulnya ini tuh masih 2 kolom ya, biasanya tentukan rata-rata dari data tersebut. Nah, untuk yang data berkolom kita masih membutuhkan 2 kolom lagi untuk nilai tengah dan juga jumlah perkalian antara frekuensi setiap kelas dengan nilai setiap kelasnya. Nah, nanti kita tulis di sini ya. Ini untuk yang pertama yaitu interval yang nilai biologi 61 sampai 70 dengan frekuensinya 12. Nah, nilai tengahnya kita ketemu 5,5 yaitu dari batas atas ditambah batas bawah kemudian dibagi 2. Nah, 65,5 ini nanti kita kalikan dengan 12 kemudian ketemu jumlahnya 786. Untuk yang kedua sama, kita mencari nilai tengahnya ketemu 75,5 kemudian kita kalikan dengan frekuensi setiap kelas itu yaitu 14 ketemu dengan hasilnya 1057. Nah, begitu dengan seterusnya. Kemudian jumlah dari perkalian ini tadi yang akan kita masukkan ke dalam rumus dengan dibagi dengan jumlah datanya ini yaitu 40. Oke. Jadi 3120 dibagi dengan jumlah data ini ya, atau jumlah dari sampelnya yaitu 40 dibagi dengan 40 ketemu berapa? 78. Nah, jadi rata-rata dari data ini yaitu 78. Begitu ya. Gimana? Sudahkah paham? Kalau sudah, alhamdulillah ya. Oke. Cukup sekian materi dari saya. Untuk populasi data tunggal dan bergolong akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Hidayatul Husna, NIM 1220 93086. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rata-rata hitung populasi data tunggal. Rata-rata hitung populasi data tunggal adalah nilai yang diperoleh dari hasil bagi jumlah semua nilai dengan jumlah data. Rata-rata hitung populasi data tunggal yang diperoleh dari populasi, sampel tertimbang, dan berkelompok. Rata-rata hitung populasi data tunggal merupakan nilai rata-rata dari data populasi. Rumus rata-rata hitung populasi data tunggal seperti berikut. Sama dengan jumlah nilai data populasi sama dengan nilai rata-rata hitung populasi sama dengan jumlah total data dalam populasi. Berikut contoh. PT Global Jaya mempunyai franchise mie ayam di 10 kota di Pulau Jawa. Pendapatan bersih dalam puluhan juta dari setiap cabang pada tahun 2002 adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel PT Global Jaya franchise mie ayam. Cabang pertama ada di Jakarta, diperoleh 8. Di Serang diperoleh 1, di Tangerang ada 5, di Malang memperoleh 4, di Semarang memperoleh 4, di Jogja memperoleh 5, di Surabaya memperoleh 9, di Bandung memperoleh 4, di Jember memperoleh 2, dan di Solo memperoleh 5. Hitunglah nilai rata-rata populasi data tunggal. Berikut cara menghitung rata-rata hitung tunggal. Rumusnya seperti di atas. Kita tambahkan semua lalu dibagi
10. 10 itu jumlah semua cabang. 8 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 per 10 atau dibagi 10 sama dengan 4,7. Jadi jawabannya 4,7. Perkenalkan, nama saya Novi Melinawati dengan nomor NIM 1220519337. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang MEAN atau rata-rata, yaitu rata-rata populasi data bergolong. Sebelum menginjak ke materi dan rumusnya rata-rata populasi data bergolong, sebaiknya kita mengetahui apa sih arti dari populasi dan rata-rata itu. Yang pertama, arti dari populasi. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, dan populasi sering juga disebut dengan semesta. Contoh populasi: semua penduduk di suatu wilayah, semua usaha di suatu wilayah, semua siswa di suatu sekolah, semua sapi dan kerbau di suatu wilayah, dan lain-lain. Yang dipelajari oleh peneliti terhadap populasi bukan hanya sekedar kuantitas atau jumlah. Populasi juga mengenai karakteristik dan sifat-sifat yang dimiliki oleh objek populasi tersebut. Jika ukuran populasi lebih besar, maka peneliti akan kesulitan melakukan penelitian terhadap populasi secara keseluruhan. Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, oleh karena itu, agar penelitian lebih efektif dan efisien, maka dilakukanlah kegiatan statistik, di mana penelitian hanya dilakukan terhadap sebagian elemen populasi saja. Kemudian pengertian dari rata-rata. Rata-rata hitung atau arithmetic means, atau sering disebut dengan istilah MEAN, saja merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sentral. MEAN dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kemudian kita lanjut ke rumus rata-rata populasi data bergolong, yaitu rumusnya ini lambang dari rata-rata hitung populasi. Kemudian sama dengan tanda seperti ini, yaitu melambangkan tentang tanda penjumlahan. Kemudian XI, yaitu angka populasi. Kemudian kita bagi dengan N. N adalah jumlah keseluruhan data. Contoh soalnya yaitu nama siswa. Nama siswa dilambangkan dengan huruf N, yaitu Vika terus XI. XI itu dilambangkan dengan angka populasinya. Vika mendapatkan nilai 12. Tri mendapatkan nilai 55. Andin mendapatkan nilai 74. Siva mendapatkan nilai 79. Dan Tika mendapatkan nilai 90. Kemudian kita kerjakan itu dengan menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan XZ itu tanda penjumlahan. Kemudian XI yaitu kita tulis angka tadi, yaitu 12 ditambah 55 ditambah 74 ditambah 79 ditambah 90. Kemudian kita jumlahkan. Banyaknya data ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian kita jumlahkan 5. Kemudian sebelumnya kita jumlahkan yang atas dulu. 12 ditambah 55 ditambah 74 ditambah 79 ditambah 90 berapa? Ya, 310. Kemudian kita bagi 5. 310 dibagi 5 yaitu ya 62.
tergolong jumlahnya yaitu 62. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.